Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, segala sesuatu yang kami ada adalah kemurahan Tuhan. Hidup yang kami miliki, penebusan yang kami dapati, itu anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Hikmat, kekayaan, kepintaran, talenta, karunia, kemampuan yang semua yang Tuhan berikan kepada kami adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Bagaimana kami memahami itu semua, kami memiliki itu semua, dan kami memakai semua yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami tahu bagaimana kami harus hidup dan bermegah di dalam Engkau. Berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan dan saya juga menyampaikan salam dari jemaat GKI Kelapa Gading bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Dan juga melalui kesempatan ini saya mengucap terima kasih kepada Pendeta Ferry, rekan-rekan hamba Tuhan, majelis yang mengizinkan hari ini boleh melayani di tempat ini. Asal saya dari kota Palembang, ya, kota Palembang, kota empek-empek, gitu ya. Dan lama di Jakarta melayani Tuhan dan saat ini menggembalakan di GKI Kelapa Gading. Saya ada 2 anak, istri hanya dikasih dan diizinkan 1 saja. Ya. Nah demikian, baik. Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, ya, tak ada ruang untuk bermegah. Nah di dalam tema ini ternyata ketika KU1 tadi saya lihat pengumuman, ternyata ini serian dari eksposisi. Ya. Jadi ini minggu depan katanya pasal 2 ya. Jadi hari ini mungkin tipenya bukan eksposisi tapi tematik yang saya sampaikan untuk perenungan kita hari ini. Nah di dalam kita merenungkan tema ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk setiap kita pagi hari ini. Yaitu pertanyaan yang pertama, apakah manusia boleh bermegah? Bapak Ibu, manusia boleh bermegah enggak? Hah? Yang sebelah sini jawab. Manusia boleh bermegah enggak? Nah, coba diskusi yang boleh dan enggak, cuman saya susah. Depan bilang boleh, yang belakang bilang enggak boleh. Jadi boleh dan tidak ya. Sudah kesimpulan sementara, boleh dan tidak ya. Karena ada 2 pendapat. Tadi pagi agak kompak, ini kurang kompak ini. Kalau yang di sini? Boleh lebih kompak, karena sudah dengar kali yang padusnya. Gitu, yang boleh. Jadi apakah manusia boleh bermegah? Tadi tema kita ya, tak ada ruang untuk bermegah gitu ya. Apakah manusia boleh bermegah? Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia ingin bermegah? Nah, manusia mengapa ingin bermegah? Kira-kira apa jawabannya? Manusia boleh bermegah enggak? Boleh. Kalau boleh, mengapa manusia bermegah? Coba yang di atas jawab. Mengapa manusia ingin bermegah? Enggak tahu. Gitu ya. Kalau enggak tahu berarti kita tidak lakukan ya, puji Tuhan. Kalau tahu kita bisa jelaskan, kita lakukan gitu ya. Saya bermegah karena
Manusia bermegah karena. Nah, manusia bermegah karena apa? Manusia itu sudah terpolusi oleh dosa. Semua manusia berdosa. Ketika manusia berdosa, manusia ingin bermegah. Ingin dibanggakan, ingin ditinggikan, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargain, ingin disanjung, dan sebagainya di dalam kehidupan manusia. Itulah manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia setia dan taat kepada Tuhan. Namun ketika manusia ingin seperti Tuhan, manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia terus ingin bermegah dan ingin sama seperti Tuhan, bahkan kalau bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, ketika saya melihat bagian tema ini, saya mencari kamus ya, arti megah atau bermegah. Nah, saya melihat di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan megah itu artinya tampak mengagumkan. Ya, tampak mengagumkan. Karena apa? Karena besar, indahnya, dan sebagainya. Lalu selain itu gagah kuat, mulia, masyur. Nah, itu arti daripada megah. Yang kedua itu bangga. Bangga kenapa itu? Karena ia merasa bangga. Misalnya ia merasa bangga ketika duduk di dalam mobilnya yang baru, mobil mewah gitu ya. Kalau kita duduk di mobil Veleri sama duduk di mobil tua tahun 80-an, kadang itu sebentar jalan, sebentar dorong, bangga nggak? Minder kali ya? Ya, apalagi mau ngajak ceweknya, ya sampai rumah mertuanya, mogok, mau pulang nggak bisa jalan. Kalau bawa Veleri gila rasanya. Mercy gitu, lain ya. Nah, ini dikatakan apa? Bangga, ya. Manusia bangga di dalam kehidupannya. Bermegah yaitu mempunyai sifat ya, megah, kemegahan, bermegah-megah di dalamnya. Bermegah membanggakan ya atau membesarkan, menyombongkan dirinya. Selain itu bermegah ada kebanggaan, orang itu suka memegahkan kekayaannya dan sebagainya di dalam pengertian megah atau bermegah. Oleh karena itu dikatakan bermegah itu boleh apa enggak? Nah, jawaban di sini boleh dan tidak. Pada tahun 80 mantan Presiden Ronald Reagan ketika dia dipilih menjadi Presiden Amerika, dia memberikan satu slogan untuk masyarakat Amerika. Slogannya apa? Let's make America great again. Ketika saya cari tahu ini pasti ada story-nya. Ya, melihat presiden-presiden sebelumnya. Karena great again berarti kan sudah great again toh, mengulang lagi kan. Dia mengajak masyarakat daripada Amerika, mari kita bangkit. Mari kita mengalami kembali kejayaan yang ada di dalam masa-masa saat ini. Selain daripada Ronald Reagan, saya juga mendapatkan kalimat yang hampir sama dibuat oleh Donald Trump. Ya, Donald Trump di dalam campaign dan setelah itu ya topi yang dia pakai ya, Makes America Great Again. Nah, ini seperti mengulang daripada Ronald Reagan. Nah, kita tahu Donald Trump seorang yang sukses di dalam kehidupan materinya dan dia seorang konglomerat, ya, seorang yang berhasil. Dan ketika dia memimpin Amerika, dia ingin membuat Amerika maju, jaya kembali, hebat kembali. Nah, pada saat itu kan kompetitifnya bukan lagi Rusia, tapi China, gitu ya. Tapi dia ingin membawa Amerika lebih hebat lagi, lebih jaya lagi. Nah, pernyataan-pernyataan dari pemimpin-pemimpin negara ini salah nggak? Salah nggak? Tidak. Kalau motivasinya tidak betul, salah nggak? Contoh, misalnya Pendeta Ferry datang sini mulai menggembalakan. Lalu dia berkata kepada Bapak Ibu,
Saya menggembalakan di tempat ini, saya ingin membuat rencana ini, memajukan gereja ini, berkembang gereja ini. Mari kita majukan gereja kita. Baik enggak? Salah enggak? Daripada Musuh Ferry bilang, ya kita di sini tenang-tenang saja, datar-datar saja, slow-slow saja, ya biasa-biasa saja. Kalau turun dikit, enggak apa-apalah. Ya, maju nggak usah lah. Ya. Kira-kira gimana? Mungkin kalimat, wah ini nggak ada hope. Musuh Ferry ini datang mengembalakan jemaat ini nggak ada hope. Startnya sudah salah. Ya, nah ketika saya datang kemarin dijemput oleh siapa? Wanjung ya, saudara Wanjung sama Santi. Nah pas datang ngobrol-ngobrol, Pak dia bilang enak tinggal di Bali. Saya bilang enaknya apa? Lebih slow, lebih slow gitu. Maksudnya apa? Lebih santai Pak di sini. Setelah saya cari tahu ternyata kerjaannya santai. Bermodalkan cuman tap aja dia sudah kerja, tidak usah ngantor kayak kita jam 8 pagi. Orang Jakarta jam 8 ngantor, jam 6 sudah start dari rumah. Pulang jam 5, jalannya macet 2 jam, stop sampai rumah jam 7. Pangkatnya lebih tinggi, manajer, rapat jam 7 malam sampai rumah jam 9. Pulang jam 10 sampai rumah, numpang tidur, besok pagi jam 5 jalan lagi. Nah itu kehidupan, ya. Jadi tidak bisa slow. Kalau di sini slow aja Pak, dia bilang. Nah ketika Pendeta Ferry bilang kita slow saja, oke enggak? Setuju enggak? Enggak. Kita harus maju, kembangkan ya setiap gembala datang, ya demikian pun saya. Ya, saya baru 1 tahun menggembalakan di GKI Kelapa Gading. Ketika saya datang, mari kita pertajam visi dan misi kita. Planning kita, strategi kita kembangkan, kita majukan. Setelah COVID melanda dan sudah menurun, mengalami kemunduran, mari kita kembangkan, kita majukan. Baik tidak? Nah ketika pernyataan baik daripada pemimpin negara dan gembala dan setiap kita, ketika motivasi kita benar, motivasi kita untuk memuliakan Tuhan, itu kita dibenarkan. Tapi ketika motivasi kita tidak benar, untuk kebanggaan diri, untuk kesombongan diri, untuk nama besar diri, saya nih gembala nih. Dibandingkan gembala-gembala dulu, saya akan buat ini. Untuk apa? Untuk kebanggaan diri. Untuk memperbandingkan. Untuk cari nama besar, untuk dipuji jemaat dan sebagainya. Nah ini yang salah, ini yang keliru. Namun ketika kerinduan Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan lebih sungguh. Saya mau dipakai Tuhan untuk luar biasa. Saya dipakai Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membuka pos-pos di tempat lain. Orang-orang di sekitar Bali yang lebih jauh daripada Bali boleh mendengar Injil Tuhan. Baik tidak? Baik, itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah di dalam perenungan kita tak ada ruang untuk bermegah. Kita melihat di dalam firman Tuhan mengajar apakah kita boleh bermegah dan tidak. Kalaupun boleh, bagaimana kita harus bermegah di dalam kemegahan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Nah kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26. Nah Bapak Ibu sudah eksposisi ya, sudah eksposisi sebelumnya. Berarti di dalam 1 Korintus pasal 1 sampai ayat ke-25. Di mana kita melihat 1 Korintus di dalam pasal 1 ayat 10 sampai 17. Yaitu perpecahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Ya jemaat-jemaat Korintus itu mengalami perpecahan di dalamnya. Bapak Ibu masih ingat perpecahannya apa? Kan sudah eksposisi. Apa perpecahannya, penyebabnya? Tidak lompat tuh posisinya. Perpecahan itu terjadi kenapa? Karena mereka sedang membanggakan diri, membanggakan kelompoknya. Saya dari golongan Apolos, saya golongan Paulus, saya golongan Kefas, saya golongan Kristus. Mereka memperbandingkan, memperbincangkan dan membanggakan saya dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Demikian juga kadang di gereja bukan? Saya dari komisi ini, saya dari komisi ini, saya bagian ini, saya bagian ini.
Nah, perpecahan itu terjadi di dalam pasal yang kita lihat, di dalam ayat yang kita lihat dari 10 sampai ke 17. Namun di dalam ayat ke 18 sampai 25 itu membicarakan hikmat manusia. Membicarakan Injil. Dua hal mengenai Injil dan hikmat. Di mana dikatakan bagi dunia Injil itu adalah satu kebodohan. Tetapi bagi orang percaya itu adalah satu kemuliaan. Bagi orang dunia mengandalkan hikmat daripada dunia. Tapi bagi orang-orang di dalam Tuhan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu mendatangkan puji hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, di dalam ayat 18 sampai 25 membicarakan Injil dan hikmat. Nah, hari ini kita melihat di dalam ayat ke-26 sampai 31 membicarakan apa? Nah, di dalam bagian ayat ke-26 dikatakan ingat saja. Ingat apa? Di dalam ayat-ayat di atasnya. Jadi ketika kita membaca kitab, itu kan dalam satu perikop. Bagaimana kaitan hubungan satu dengan yang lain, bahkan perikop satu dengan perikop yang lain. Bahkan satu kitab dengan kitab yang lain, sehingga kita tidak disesatkan. Makanya seringkali ketika kita tidak mengkaitkan keseluruhan Alkitab, perikop per perikop, pasal per pasal, kitab per pasal, PL dan PB, sehingga kita menjadi sesat. Tetapi kalau kita merangkaikan satu kesatuan, konsistensi di dalam Alkitab itu terus ada di dalamnya. Nah, di dalam bagian ini dikatakan ingat saja. Apa yang diingat? Dia melanjutkan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya, ketika kamu diselamatkan, kamu dipanggil, kamu dipilih, bagaimana? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi di sini ingin dikatakan Paulus kepada para pendengarnya di jemaat Korintus, ketika kamu belum percaya kepada Tuhan, ketika kamu masih di dalam kegelapan, kamu dipanggil, kamu dipilih. Ketika kamu dipanggil, kamu dipilih, bagaimana keadaan kamu? Kamu biasa-biasa saja. Kamu bukan orang yang bijak, kamu bukan orang yang berpengaruh, terpandang di dalam masyarakat. Kamu adalah masyarakat yang biasa-biasa saja. Tetapi, ya tidak berhenti di ayat ke-26. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah, dia mengkaitkan di ayat ke-27 ini dengan bagian pasal di atasnya mengenai 18 sampai ke-20 mengenai hikmat manusia. Manusia berhikmat, mempunyai hikmat. Dan merasakan hikmatnya itu agung. Tapi sesungguhnya hikmat itu tidak lebih daripada kebodohan yang ada di dalamnya. Tetapi orang-orang yang dianggap tidak berhikmat, yang bodoh di dalam Tuhan, merekalah orang-orang yang diberikan hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat selanjutnya di dalam ayat ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bukan apa yang tidak berarti. Melainkan dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, di dalam bagian ini di mana kita melihat ada kata dipilih Allah, dipilih Allah, dipilih Allah, dipilih Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nanti kalau Bapak Ibu belajar mengenai predestinasi, penetapan dan pemilihan Allah di dalam kedaulatan dari kekekalan, Allah memilih, Allah menentukan siapa yang mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Allah memilih kamu dan Allah menetapkan kamu di dalam kekekalan menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan. Nah, di dalam bagian daripada anugerah keselamatan membicarakan anugerah yang lain yang Tuhan berikan di dalam kehidupan yang Tuhan limpahkan dan berikan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Di situ dikatakan bagi dunia itu kebodohan, tetapi kamu diberikan hikmat di dalamnya. Bagi orang-orang dunia itu kelemahan, tetapi engkau diberikan kekuatan untuk memalukan mereka yang merasa kuat di dalam dunia ini. Dan bagi engkau yang tidak terpandang dan bahkan hina sekalipun, Allah memilih engkau yang tidak berarti menjadi dan meniadakan
apa yang berarti di dalam kehidupan. Nah, ini merupakan perbandingan dua kutub di dalam kehidupan manusia. Nanti kita melihat sampai terakhir yang dituju kepada apa? Kemegahan kehidupan di dalam dunia ini. Nah, di dalam ayat ke-29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, kalimat ini tidak berhenti sampai di sini stop. Kalau kalimat ini berhenti dan sampai sini stop, maka selesai. Tidak ada seorang pun bisa bermegah di dalam kehidupannya. Tetapi kalimat ini dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, di dalam ayat selanjutnya. Bisa slide. Di dalam ayat selanjutnya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, di dalam bagian ini dikatakan, tetapi oleh karena apa? Oleh kamu ada di dalam Kristus, Allah menjadikan hikmat bagi kamu. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kamu. Lalu dia melanjutkan ayat yang terakhir di ayat ke-31 pasal 1. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini sebagai penutup bagaimana manusia hidup di dalam bermegah. Apakah manusia boleh bermegah? Pertanyaan yang pertama saya ajukan. Apakah manusia boleh bermegah? Manusia boleh bermegah. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana manusia bermegah di dalam kehidupannya? Kalau manusia bermegah di dalam kehidupannya untuk meninggikan diri, untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, untuk menaikkan harga dirinya, itu tidak baik, itu tidak benar. Tapi ketika manusia bermegah di dalam Tuhan, itu diperkenankan oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana bermegah di dalam Tuhan? Ya, tadi pertanyaan awal, apakah manusia boleh bermegah? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Nah, sekarang di dalam ayat ke-31 menegaskan, manusia boleh bermegah? Boleh. Menjadi pertanyaan selanjutnya dari kita, ketika manusia boleh bermegah, manusia harus bagaimana bermegah di dalam kehidupannya. Nah, di dalam satu gambar yang kita lihat itu Menara Babel. Yaitu Menara Babel, manusia mendirikan Menara Babel untuk apa? Untuk menyatakan kehebatan manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu, zaman dahulu mau membangun Menara Babel tidak seperti sekarang. Kalau manusia mau membangun Menara Babel atau menara-menara lain tidak susah, bukan? Orang membangun Menara Babel zaman itu tidak seperti sekarang. Mereka harus mengangkat batu secara tradisional. Satu batu yang besar dari satu batu ke satu batu, ke satu tangga, ke satu jenjang, ke satu tingkat. Itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang orang mau membangun gedung 100 lantai, 200 lantai, itu dalam hitungan bulan selesai. Dengan teknologi yang canggih, dengan alat yang canggih. Bapak Ibu, ketika saya mengikuti pembangunan di IKN, ya, bagaimana mereka membangun start pertama itu tempat tinggal pekerja yang modular, ya, itu nama istilah kalau salah modular atau modural gitu ya. Itu pembangunan itu tidak seperti arsitek pada umumnya, teori pada umumnya. Mau membangun rumah itu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kalau tidak salah mereka membangun 5 blok itu, 5 atau berapa blok saya lupa. Kalau nggak salah 5 atau 8 blok itu dalam waktu 4 bulan. Dan setiap blok itu 4 lantai. Bayangkan untuk membangun begitu banyak blok hanya dalam 4 bulan. Kalau ikut normalnya itu mungkin 4 bulan 1 blok. Itu sistem modular ya. Jadi saya cari tahu, saya lihat, oh ternyata itu kayak kafling udah jadi ditimpa-timpa, disusun jadi gitu. Teknologi begitu maju dan canggih. Nah, zaman dulu orang mau membangun Menara Babel ini tidak mudah, masih tradisional. Tapi manusia ingin menunjuk apa? Eksistensi diri, kekuatan manusia, kehebatan manusia. Bahkan mereka mau ingin meniadakan Allah dan menyaingin Allah. Dan mau menjadi Allah. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka.
membubarkan, menghancurkan daripada menara Babel. Menunjukkan apa? Allah itu ada di dalam kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat gambar ini, seekor semut yang kecil bisa mengangkat satu batang kayu yang besar. Secara manusia ini kan tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tapi ada hal-hal di dalam kehidupan itu bisa terjadi di luar akal manusia. Nah jika seekor semut yang kecil bisa mengangkat kayu yang besar, pasti menjadi satu kesombongan dan kebanggaan di antara semut-semut yang lain, bukan? Demikian pun di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, menjadi satu kebanggaan yang luar biasa, bukan? Kita dipuji-puji orang. Kita termasyur dan sebagainya. Namun segala sesuatu yang bisa kita lakukan, baik secara normal ataupun yang ekstra, yang super. Nah ketika kita melakukan segala sesuatu, kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Segala sesuatu boleh kita kerjakan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Boleh kita pakai itu semua untuk mendatangkan puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, ada suatu hari. Ada seorang muda, seorang yang hebat, seorang yang kuat, tubuh yang sehat, punya pikiran yang brilian, punya perusahaan yang banyak, kekayaan yang luar biasa, segala sesuatu yang dia mau dia bisa dapatin dan dia punya. Dia begitu sombong. Bahkan dia tidak membutuhkan agama lagi dan tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa? Karena semua dia punya dan dia bisa. Amerika mengalami satu masa kejayaan. Amerika adalah negara Kristen dulunya. Bahkan di mata uangnya pun ada kalimat menyatakan Allah itu ada. Namun bergesernya kemajuan, kehebatan manusia, kepintaran manusia, semua terpenuhi, semua tercukupin. Teknologi maju, pengobatan canggih. Manusia melupakan Allah dan meninggalkan Allah dan merasa tidak butuh Allah lagi. Nah demikian pun pemuda ini, dia mempunyai semua, dia memiliki semua. Sehingga dia tidak membutuhkan Allah lagi dan tidak perlu Allah lagi. Singkat cerita, akhirnya dia mengalami kebangkrutan di dalam hidupnya. Bukan hanya kebangkrutan di dalam kehidupannya, kesehatannya juga merosot. Sehingga dia tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Tidak lagi melewati hari-harinya dengan baik. Dia mengalami sakit penyakit yang tidak bisa diobatin. Kekayaannya habis. Dia mengalami kebangkrutan. Dan pada saat itu dia sampai satu titik yang terendah. Merasa tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa berobat lagi. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dulu dia kaya, mau berobat mau kemanapun. Apapun bisa dilakukan. Tapi saat ini tidak ada lagi obat. Tidak ada lagi dokter, tidak ada lagi kekayaannya, kemampuannya untuk menyembuhkan dia. Nah saat itulah dia baru sadar, manusia tidak ada apa-apanya. Manusia terbatas. Dan saat itu dia baru cari Tuhan. Nah Bapak Ibu sangat disayangkan bukan? Kalau dulu di dalam kekuatannya, kekayaannya, kepintarannya, kesehatannya. Dia pakai itu semua untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Akan luar biasa pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan pakai anak-anak Tuhan demikian. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita harus mengakui. Ada orang-orang yang mempunyai talenta luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kita harus mengakui. Ada orang-orang yang Tuhan berikan kekayaan luar biasa. Dia begitu cinta akan Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaan Tuhan luar biasa. Dia mensupport misi-misi yang ada. Pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan luar biasa. Dengan kemampuannya, dengan keuangannya, dengan talentanya. Dia persembahkan untuk Tuhan. Jika Tuhan memberikan itu kepada kita, kita boleh bermegah di dalam Dia. Kekuatan kita, karunia kita, talenta kita, kepintaran kita, boleh kita persembahkan untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika seekor semut ini
dengan kekuatan yang terbatas dia bisa mengangkat kayu yang besar. Karena dia tidak mengenal Tuhan, dia boleh menyombongkan diri. Namun kita ciptaan Tuhan, kita milik daripada Tuhan. Ketika kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan talenta yang luar biasa. Kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Kita diberikan kemampuan yang luar biasa. Kita diberikan kedudukan yang luar biasa. Kita diberikan kekayaan yang luar biasa. Kita boleh pakai itu semua untuk mendatangkan puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun manusia yang berdosa seringkali lupa akan Tuhan. Ketika dia kaya, ketika dia kuat, ketika dia sehat, ketika dia mampu. Dia melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kita saat ini? Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita? Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Adakah kita pakai itu semua untuk bermegah diri, untuk kebanggaan diri, untuk kesombongan diri, untuk meninggikan diri, atau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Di dalam Yeremia 9 ayat 23 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, jika kebijaksanaan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, kekayaan yang Tuhan berikan, biarlah kita pakai itu semua untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ketika kita memakai itu semua, kita mempunyai apa? Pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita memahami, kita mengenali bahwa semua itu adalah kasih setia Tuhan, karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada keadilan, ada kebenaran yang dinyatakan Tuhan melalui kita, diberikan kita untuk kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak memanipulasi Allah dan memanipulatif diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika saya masih studi, saya studi di Reform tahun 92. Jadi sudah 32 tahun yang lalu. Ya, ketika saya studi, ketika saat itu saya studi, pada saat itu STT Reform baru didirikan. Ya, baru dibangun tahun 91. Jadi saya masuk tahun kedua. Nah, ketika kita masuk itu STT Reform pada masa-masa itu didirikan oleh pendeta Stephen Tong. Ya, didirikan oleh pendeta Stephen Tong dan juga ada pendeta Yakub Susabda, ada pendeta Paul Gunadi, ada Ibu Esther dan dosen-dosen yang luar biasa yang Tuhan kirim, yang Tuhan utus untuk membangun satu seminar yang luar biasa. Nah, dengan nama besar daripada dosen-dosen yang ada, sehingga murid-murid yang masuk ke dalam itu juga mulai apa? Mulai meninggikan diri, mulai sombong. Baru tingkat 1, baru tingkat 2 sudah sombong. Kenapa sombong? Karena dosennya punya nama besar. Dosennya hebat-hebat. Siapa yang tidak kenal pendeta Stephen Tong? Yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ketika menjadi mahasiswa Reform itu pada awal-awal itu, ya mempunyai satu bukan julukan ya, satu pernyataan yang kurang enak. Apa? Mahasiswa Reform itu sombong-sombong, sok pinter, sok benar, angkuh, pinter berdebat sedikit saja sudah sombong. Khotbah bagus sedikit aja sudah sombong. Kenapa? Karena menggunakan, menebeng nama besar, guru-guru besar. Padahal baru tingkat 1, tingkat 2 belum apa-apa. Belum bisa apa-apa.
Belum bisa apa-apa, belum punya apa-apa pun sudah sombong. Ya, saya ingat kadang Pak Stephen Tong di kelas ngajar kita, orang yang sombong itu karena dia ada sesuatu yang disombongkan. Betul tidak? Orang sombong karena dia ada sesuatu yang dia sombongkan. Tapi yang celakanya dia bilang, orang yang bodoh itu sok-sok sombong. Tidak ada sesuatu yang dia banggakan, dia bangga-bangga diri, padahal dia dihina-hina orang. Kalau ada orang sesuatu dia dibanggakan, ya karena ada sesuatu yang dibanggakan, sekalipun tidak benar. Karena ada sesuatu dibanggakan, bukan? Tapi kalau ada orang yang tidak punya itu membanggakan diri, justru itu kasihan. Nah, di dalam masa studi itu ada satu pernyataan dari teman ya, teman satu angkatan saya. Satu angkatan saya di dalam satu persekutuan kita saling sharing ya, sharing pelayanan kita dan sebagainya. Dan juga untuk julukan atau sindiran atau sebutan itu mulai karena apa? Karena kita waktu itu baru angkatan 1, 2, 3 masih baru-baru kampus dan sebagainya masih baru. Jadi kita banyak masuk ke kampus-kampus, kaum intelektual, memang visi misi daripada Pendeta Stephen Tong ya, menjangkau kaum-kaum intelektual di dalam pelayanan ada. Jadi mahasiswa mulai ke gereja-gereja, ke kampus-kampus, ke badan-badan pelayanan, kaum intelektual dan sebagainya. Sehingga lupa diri dan sombong. Nah ada satu kalimat daripada rekan saya, teman saya, yang memang saya rasa dia cukup humble, ya, cukup rendah hati dan tahu diri. Nah di dalam sharing itu ada satu kalimat yang sampai saat ini saya ingat. Ya meskipun udah belasan puluhan tahun. Itu dikatakan kita ini baru mahasiswa, ya, belum jadi hamba Tuhan yang resmilah tanda kutip, yang sudah formil, yang sudah selesai, yang sudah masuk gereja, apalagi sudah menggembalakan. Kita baru mahasiswa ini. Nah, ketika Tuhan berikan karunia kepada kita, kesempatan belajar dari guru-guru besar kita dan sebagainya yang kita dapat, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Wah, satu kata itu saya ingat sampai sekarang. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika semua pelayanan kita, talenta kita, karunia kita, kecakapan kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kita kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kesombongan diri, untuk nama diri. Ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita meninggikan diri kita di dalam kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan mendukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita punya kecenderungan seperti itu karena kita adalah orang berdosa. Namun kita terus mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita, termasuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bisa abuse daripada jemaatnya. Ketika ada hamba Tuhan yang karismatik, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, dia bisa membius daripada gerejanya, jemaatnya. Dan dia bisa menjadi Tuhan, menjadi Allah bagi gerejanya. Ini terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dari kalimat itu sampai sekarang saya ingat. Ketika ada pujian orang, penghargaan orang, dan sebagainya. Mungkin pelayanan kita lebih baik, lebih berhasil, lebih maju. Saya terus ingatkan diri saya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya sekali-sekali ketika saya sudah melayani gereja besar, gereja yang banyak intelektual, orang kaya, orang hebat satu waktu saya masuk ke kampung, masuk ke pedalaman. Sebelum saya kembali ke Jakarta tahun kemarin, 3 tahun saya ada di PPMT Kalbar. Saya mencoba untuk melayani di sana. Sama orang-orang Dayak, sama orang-orang pedalaman, sama orang-orang di kampung, sama orang-orang masyarakat yang paling rendah. Hidup bersama dengan mereka, melayani dia. Mengimbangin panggilan Tuhan, menyadarkan diri. Kadang-kadang hamba Tuhan tuh lupa diri. Sudah keenakan, nikmat di zona yang nyaman.
meninggikan diri. Kita harus terus mengintrospeksi diri. Setiap kita tidak akan luput. Mungkin saat ini kita bilang tidak karena kondisi kita saat ini. Tapi ketika Tuhan tambahkan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan kepada kita. Kalau tidak mulai sekarang kita ingatkan diri kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan melupakan Tuhan. Dengan pemberian-pemberian Tuhan yang luar biasa kepada kita. Maka di sini dikatakan, hikmat yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, kekayaan yang Tuhan berikan, kepintaran yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan berikan. Kita memahami, kita mengenal kasih karunia Tuhan. Itu semua pemberian yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, zaman dulu orang bermegah itu ketika dinyatakan dia banyak kereta, dia banyak kuda, banyak ternak, itu adalah orang kaya untuk ukuran zaman dahulu. Dan itu semua juga bisa dipakai untuk apa? Di dalam peperangan. Zaman dahulu itu tidak ada nuklir. Kalau zaman sekarang kuda mungkin tidak gitu diperlukan lagi untuk pergi berperang. Tinggal tekan satu tombol aja, habislah itu satu negara. Tidak butuh lagi, zamannya udah beda. Kalimatnya mungkin kita baca ya tetap sama. Zaman dulu kuda dan kereta itu adalah kemegahan, kekuatan di dalam peperangan. Siapa yang banyak kuda, siapa yang banyak kereta, dia akan memenangi peperangan di dalamnya. Karena kekuatannya di dalamnya. Nah di sini katakan, ada orang yang mengatakan memegahkan diri karena kita mempunyai kereta atau mempunyai kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita. Nah di dalam kalimat itu dikatakan kita harus selalu apa? Kita harus selalu menyadari diri bahwa hanya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukanlah siapa-siapa ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua yang ada pada kita adalah campur tangan Tuhan. Pemberitaan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita harus terus menyadari diri kita. Terus mengingatkan diri kita. Apa yang kita ada. Apa yang kita punya. Kekuatan kita. Kesehatan kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sampai saat ini, puji Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada saya. Umur saya sudah 56. Sampai saat ini saya pergi check up. Masih sehat. Tidak ada kolesterol. Tidak ada diabetes. Tidak ada asam urat. Tidak ada jantung. Tidak ada apa-apa semua. Sampai saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin satu hari nanti, mungkin tahun depan saya nggak tahu. Karena usia bertambah terus kan penyakit mulai. Mulai menyusul gitu. Mulai menyusul berpacu dalam melodi. Tapi sampai saat ini aku bersyukur kepada Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan jika mungkin tahun depan, Tuhan izinkan sakit penyakit, itu bagian daripada hidup saya. Tapi saya bersyukur sampai saat ini Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya bisa melayani Tuhan kemana-mana. Saya bisa bekerja dengan sungguh. Jika saya nanti sudah sakit, saya tidak bisa lagi bekerja. Sudah waktunya saya berhenti. Waktunya saya menerima kondisi saya. Saya tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Bapak Ibu ketika saya di Kalbar, saya bisa bawa mobil sampai 10 jam. Kami dari Kalbar sampai ke Kaltim, 48 jam menyetir. 2 hari 2 malam. Kami satu tim 4 orang. Tidak tidur kami. 48 jam kami non-stop jalan. Yang harusnya 50 jam. Harusnya 3 hari atau 4 hari sampai. Kami 2 hari sampai ke IKN. Perjalanan yang jauh. Kekuatan yang Tuhan berikan. Fisik yang Tuhan berikan. Semangat yang Tuhan berikan. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Namun suatu hari jika di dalam kelemahan Tuhan izinkan.
Itu ada maksud Tuhan. Jadi semua yang kita ada, kita bersyukur kepada Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Jika Tuhan mau kita pulang hari ini, detik ini, menit berikutnya, kita pulang. Tapi ketika Tuhan masih memberikan kesehatan, memberikan nafas kepada kita, untuk melayani Dia, untuk bekerja bagi Tuhan, kita bekerja. Saya berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan yang kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan di dalam doa saya, Tuhan, jika Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan saya, mungkin secara struktur di dalam GKY, 65 kami sudah pensiun. Saya hitung-hitung tinggal 8 tahun lagi saya pensiun. Saya masih bisa aktif 8 tahun lagi secara organisasi. Menjadi gembala, melayani Tuhan di GKY. Namun setelah 65 tahun setelah pensiun, jika Tuhan masih mau pakai saya, Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan saya akan melayani Tuhan. Sampai 70 tahun, 80 tahun, jika Tuhan masih mau pakai dan berikan kekuatan kesehatan. Sekarang tugas tanggung jawab saya apa? Menjaga kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mulai menjaga makan, herbal, vitamin, minyak ikan, orang bilang supaya jantungnya, sekarang banyak hamba Tuhan. 60 tahun sudah stroke, sakit ini, sakit itu. Dari dini kita jaga. Jadi anak-anak muda yang 30 tahun mulai jaga. Jangan makan junk food. Ketika minggu lalu saya membaca satu berita kesehatan, di mana dikatakan sekarang di Indonesia, anak-anak muda dari 20 tahun, bukan lagi 40 atau 50 tahun, 90% sudah hampir gejala diabetes. Tidak tahu itu ilmiah apa enggak. Tapi itu satu warning. Orang diabetes dulu mau 30, 40, 50, 60. Sekarang mulai 20 sudah. Kenapa? Karena gula itu luar biasa. Jadi dia kasihkan perbandingan, saya tidak usah sebut merek ya, nanti merusak pasaran orang. Merek ini berapa? Merek ini berapa gulanya, merek ini berapa, merek ini. Selama ini ya kita minum punya. Kalau kita ke Indomaret, Alfamart ada semua di dalam. Minuman dingin, minuman panas, minuman ini. Apalagi sekarang kafe-kafe menjamur, duduk satu hari kafe, itu berapa gulanya. Ya, jaga kesehatan, mulai 20, 30, 40. Kalau 50 udah telat-telat dikit, tapi masih bisa lah. 60 ya sudah, kalau cek dokter di tasnya, ini sudah, kalau buka tas obatnya, bukan tas apa, kapsul obatnya, kalau sudah 60 biasa kalau saya di Kaleb sudah ceritanya kapsul obat, ini berapa jenis, ada kan yang mudah-mudah nggak tahu dah, yang 60 sudah perginya bukan bawa HP, mereka bawa itu yang kapsul obat ini minyak ikan, ini vitamin D, ini vitamin ini untuk jantung, ini untuk diabetes, untuk asam urat, ini jenis obat semua. Habis makan, makan gulanya obat. Kalau tidak jaga dari 20, 30, 40, nanti kita 60 begitu. Mulai jaga ya anak-anak muda ya sekarang, yang sudah 60 ya sudah telat beritanya. Tapi tetap jaga Bapak Ibu ya, masih bisa 60, 70 ya. Sampai saat ini saya masih bisa jogging 4 kilo, 5 kilo km. Masih bisa treadmill setengah jam minimal. Dengan speed 60-70. Sebenarnya tidak boleh lagi katanya. Ya, harus speednya 30-40 saja. Sudah di atas 50 tidak boleh. Ya, minum yang kalsium. Saya juga mulai belajar. Ya, memang orang bilang betul. Kalau kumpul sama orang Kaleb bicaranya ini obat, jenis, ke dokter mana, cucu berapa. Ya itulah 2 topik itu. Cucunya berapa, anak-anak sayang kamu enggak, dikasih uang jajan enggak, diajak jalan-jalan enggak, dijemput enggak. Itu. Yang kedua, obat apa, ini boleh makan, ini tidak boleh makan. Nah itu ceritanya ya, kalau sama Kaleb-Kaleb 60 atas. Nah kalau anak muda lain ceritanya, 20-30, hengkang kemana, kafe mana, jalan mana, ceritanya berbeda gitu ya. Tapi kita jaga ya, sampai saat ini ya saya juga mulai jaga jantung supaya tidak kesumbat apa, supaya tidak osteoporosis gimana, K2, D apa, minyak ikan, mulai konsumsi sedikit-sedikit lah. Saya berdoa, Tuhan setelah 65 pensiun GKY, saya masih boleh melayani Tuhan. Saya masih punya kerinduan ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, mendaki gunung, jalan, tempat-tempat yang terpencil, yang terdalam, tidak ada
Injil di dalamnya. Jika Tuhan pakai, banyak waktu saya tidak gembalakan lagi. Saya bisa pergi, tapi masih kuat, masih sehat enggak? Gembala-gembala di sini kan susah pergi ya Pak Ferry. Di gereja terus jaga dombanya. Ribut sana, ribut sini, selisih ini, selasa ini, rapat itu. Iya enggak? Majelis-majelis yang baru nanti alamin itu. Rapat sana, rapat sini. Urus ini, urus itu, hamba Tuhan belum yang ribut sana, ribut sini. Kadang-kadang hamba Tuhan yang juga diajak ribut karena tidak ada lagi yang ribut. Dia tahu, antar ribut nanti kan sama kerasnya, sama ributnya ini. Kalau sama hamba Tuhan, kadang hamba Tuhan yang mengalah kan. Jadi hamba Tuhan diajak ribut. Capek hati. Ya saya pikir menggembalakan dengan saya di ladang misi, meskipun di ladang misi itu berat ya. Sulit ya, SDM nggak ada, dana nggak ada, apa nggak ada, semua harus kita kerjakan sendiri, semua sendiri. Kalau di gereja enak, ada koster, ada TU, ada sopir, ada majelis, ada ini, ada itu, fasilitas ada. Kalau di misi nggak ada, tapi sukacitanya beda, bebannya beda. Kita mendoakan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Nah kalau di gereja ini bukan curhat ya. Pak Ferry ini sudah sakit-sakit, kalian harus lebih sayang dia. Ya. Kadang kita tuh bukan capek fisik, capek emosi. Tempat penampungan sampah kalau jemaatnya 100, jemaatnya 500, jemaatnya 1000. Jadi kita dikasih sabatikal juga. Untuk cuci paru-paru, untuk cuci emosi. Cuci hati ya, jadi kalau sabat atau weekendnya hamba Tuhan dikasihlah untuk refresh. Fisik kita tuh kalau tidur bangun sudah segar, tapi kalau emosi itu nggak selesai-selesai, apalagi jemaatnya suka ribut-ribut, nggak habis-habis urusan jemaat. Ya, mendamaikan jemaat satu dengan jemaat yang lain, majelis satu dengan majelis yang lain, komisi ini sama komisi itu, cemburu-cemburuan. Tidak habis-habis urusan gereja. Kita kembali lagi ya ceritanya. Jadi kenapa ke sana? Jadi di sini kita harus bermegah ya. Kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Ya, jangan salah. Ketika kita bermegah di dalam Tuhan kita apa? Kita mengenal Tuhan. Kita memahami Tuhan. Kasih setia yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Keadilan dan kebenaran yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Bermegah dalam Tuhan berarti kita memuliakan, memuji, dan menghormati Tuhan atas siapa Dia dan perbuatan baik yang telah Dia lakukan. Bermegah dalam Tuhan bukanlah mementingkan diri sendiri atau memuaskan diri sendiri, melainkan berpusat pada Tuhan Allah yang layak menerima segala kemuliaan dan pujian di dalamnya. Inilah kita boleh bermegah ke dalam Tuhan. Bolehkah kita bermegah di dalam Tuhan? Boleh. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri. Tapi mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika saya melayani, ketika saya sudah mulai drop, ketika saya melayani saya sudah pesimis. Ketika saya melayani dengan kondisi kadang saya sudah turun. Ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saya dicas kembali. Saya disemangatkan kembali. Ada hamba-hamba Tuhan yang konsisten di dalam pelayanannya. Sampai usia senja mereka. Mereka tetap konsisten melayani Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap berapi-api melayani Tuhan. Kita yang muda-muda dapat tantangan sedikit. Sudah drop. Sudah mundur. Cengeng. Nah kadang-kadang dalam kondisi itu saya melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dicas saya kembali. Menyemangatkan saya kembali. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk menyegarkan kita, untuk membangkitkan kita, untuk membangunkan kita, untuk terus melayani Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan pun bisa kecewa di dalam pelayanan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan gereja, tidak mau melayani Tuhan lagi. Kita harus terus mengingatkan diri kita, bermegah di dalam Tuhan. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, kita juga berarti bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Sikap dan perbuatan harus mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Pujian yang kita terima
sanjungan yang kita terima, biarlah untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya kita tahu arahnya, fokusnya, di mana kita harus kembalikan untuk puji hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa, lebih sungguh di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membanggakan pengetahuan dunia, kemampuan manusia, atau kekayaan dunia. Sebaliknya, kita hanya boleh bermegah dan bersukacita karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang memungkinkan hidup kita. Benar, semua nilai dunia ini hilang maknanya bila mana dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Sebagai satu nats penutup bagi kita di dalam perenungan kita hari ini, kita baca bersama-sama. Karena waktu kita sudah selesai, kita akan mengakhiri, kita baca bersama-sama di dalam satu nats ini. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Kita sama-sama membacanya, 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Kita dinilai oleh Tuhan. Kita diuji oleh Tuhan. Kita dipuji oleh Tuhan. Jangan mencari pujian daripada manusia. Jangan diuji oleh manusia. Biarlah kita diuji dan dipuji oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala puji hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai gereja kita lebih sungguh lagi untuk waktu-waktu yang ke depan. Dan kita bermegah di dalam Tuhan. Kita kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dikala Tuhan mau mengizinkan memakai kita untuk dipakai, untuk melayani, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan jika hari ini saat ini kami diingatkan. Bagaimana kami boleh bermegah di dalam Engkau. Dan bagaimana kami harus bermegah di dalam Engkau. Ketika kami mengenal Engkau, memahami Engkau. Bahwa kasih karuniamu, kasih setiamu Engkau limpahkan kepada kami. Ada kebenaran, keadilan yang Engkau nyatakan, yang boleh kami pakai, yang boleh kami pahami di dalam kehidupan kami. Segala kelimpahan yang Engkau berikan, Engkau percayakan kepada kami. Kekuatan dan kesehatan, kedudukan, pekerjaan, harta benda, semuanya Tuhan berikan, Tuhan limpahkan, Tuhan percayakan kepada kami. Boleh kami pakai untuk mendatangkan puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Jika kami mencuri kemuliaan-Mu, jika kami lupa diri, kami mulai sombong atas puji-pujian orang, atas pencapaian kami, atas apa yang kami miliki, apa yang kami dapati. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mohon belas kasihan Engkau. Biarlah Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami. Semuanya itu berasal daripada Tuhan dan ada campur tangan Tuhan yang mengerjakan di dalam semuanya itu. Dan kami boleh pakai semuanya itu untuk menyatakan kebesaran, hormat, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.